Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita, yaitu adab berbicara. Bab yang kita bahas kali ini bagian yang ke-26. Adab yang ke-26 membahas berkaitan adab-adab berbicara. Nah, kemudian kita bahas poin yang ke berapa? Adab berbicara, poin yang ke-6, yaitu waspada dari namimah. Waspada dari namimah. Namimah artinya adu domba. Nah, namimah artinya apa? Adu domba. Disebutkan dalam hadis ya tentang masalah ini, larangan ini. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba atau orang yang namimah. Ini hadisnya rawahu Al-Bukhari dan juga di kitab Muslim. Kemudian an-namimah itu artinya apa? An-namimah huwa naqul kalami an-nas ba'dihim ila ba'din ala jihadi ifsadi bainahum. Namimah artinya adalah naqul kalami an-nas ba'dihim ila ba'din ala jihadin ifsadi bainahum. Namimah artinya adalah menyampaikan perkataan kepada seseorang, menyampaikan perkataan kepada seseorang, kemudian kepada orang lain, itu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain ala jihadi ifsadi bainahum. Tujuannya adalah merusak hubungan di antara mereka. Merusak hubungan di antara mereka. Kembali, namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain bertujuan untuk apa? Merusak hubungan di antara mereka. Itu namanya namimah. Nah, dan diancam di sini ya, tidak masuk surga orang yang namimah. Nah, kemudian dalam agama kita, agama Islam, didatangkan untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan hati kaum muslimin. Nah, sedangkan syaitan senantiasa berusaha untuk mencerai-beraikan persatuan dan hati manusia. Di Islam datang itu menyatukan manusia, menyatukan hati-hati manusia, sedangkan syaitan senantiasa berusaha untuk mencerai-beraikan manusia, untuk mencerai-beraikan hati-hati manusia. Nah, disebutkan di sebuah hadis rawahu Muslim bin Ahmad dari Jabir, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jabir, aku mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad a'isa an ya'budu musallun fil jadid al-arab, walakin fi tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Kemudian akan tetapi ia mengadu domba di antara manusia. Siapa sebenarnya siapa? Mengadu domba di antara manusia. Nah, maka mana di sini? Siapa sebenarnya siapa? Berusaha untuk mencerai-beraikan manusia dengan cara apa? Di antaranya apa? Adu domba. Nah, di antaranya apa? Adu domba. Nah, maka namanya tabas semuanya riba dan namimah itu termasuk salah satu senjata iblis dan kelompoknya untuk mencerai-beraikan manusia. Kembali, riba dan namimah termasuk salah satu senjata iblis untuk mencerai-beraikan manusia, untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Kenapa? Dikarenakan syaitan senantiasa menanamkan kebencian satu sama lainnya. Nah, maka teman semuanya, kalau kita melihat seorang yang menyampaikan kabar seseorang orang lain tujuannya untuk membuat benci orang tertentu, ingat itu apa? Namimah. Sama bagi jika ada orang yang menyampaikan berita orang lain, tujuannya apa? Agar orang benci kepada orang tersebut. Maka ingat itu namanya apa? Namimah. Dan itu banyak terjadi. Seperti gini misalnya, Bapak, tahu nggak? Gitu. Begini loh, Pak. Tujuannya apa? Dia orang benci sama orang itu. Ini apa namanya? Namimah. Jangan semua. Termasuk apa? Namimah. Nah, tujuan di antara namimah tadi apa sebutkan? Nah, itu apa? Menyampaikan perkataan seorang kepada orang lain, tujuannya untuk apa tujuan tadi? Al-Irsadu bainahum, untuk merusak hubungan antara mereka. Akhirnya apa? Kalau di situ kan tidak benci, saling benci, ya kan? Saling tidak percaya. Ini hati-hati jangan masuk semuanya. Dan ancamannya besar. Nah, dikatakan tidak masuk surga. Bayangkan, berarti apa? Namimah termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Nah, berikutnya perhatikan ya. Jelas bahwasanya namimah itu hukumnya apa tadi? Dosa besar. Dalilnya banyak, di antaranya ini hadis. Yang kedua itu Al-Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in khali mu'tadin athim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas bagi banyak dosa. Nah, ya ini haram. Kemudian dari kedua, hadis Bukhari juga Muslim dari Hammam, dia berkata, kunna ma'a Hudzaifah. Dahulu kami sedang duduk bersama Hudzaifah. Lalu ada yang berkata kepada Hudzaifah. Nah, ada yang berkata kepada Hudzaifah, sungguh ada orang yang melaporkan perkataan orang lain kepada Khalifah Utsman. Maka Hudzaifah lantas berkata, aku mendengar Nabi bersabda, Al-Qattat itu tidak akan masuk surga. Artinya apa? Orang yang tujuannya mengadu domba, mengabarkan berita orang lain tujuannya agar bercerai-berai, diancam tidak masuk surga. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ya dari Ibnu Abbas, dia berkata,
marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanain yu'adzibani fi quburihima. Nah, ya, dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kubur di Madinah atau Makkah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di kuburnya. Nah, ya, Nabi mendengar apa? Suara orang disiksa dalam kuburnya. Kemudian, wa ma yu'adzibani fi kabir, Nabi katakan orang itu diadab bukan perkara yang besar, bukan perkara kekufuran, bukan perkara kesyirikan atau membunuh orang lain. Ya. Kemudian, ya, summa kana hidahuma astadrihu, sebab yang pertama itu diadab, nah, karena apa? Tidak menutup dirinya, ya, ketika buang hajat. Nah, kemudian yang kedua adalah yamshi bin namimah. Sekali lagi di adab sebabnya suka mengadu domba. Ini ancaman orang yang mengadu domba itu. Nah, dia diadab di mana? Di alam kubur. Namimah itu hal sepele, ringan, ya, kan cuma modal suara aja. Ngomong gak kabar, suka begini. Kamu tahu nggak sih? Tujuannya apa? Agama itu benci berat orang lain. Ini namanya namimah. Hati-hati jemaah semua ini, hati-hati berkata, berbuat. Akhirnya banyak kan? Jemaah itu hanya ribut, saling membenci, kan banyak akhirnya. Terjadi. Nah, hati-hati ya perkara apa? Namimah. Kemudian, tambahan faedah. Orang yang dijadikan objek sebagai objek atau domba hendaklah memperhatikan 6 perkara. Yang pertama, tidak membenarkan ucapan pengadu domba. Nah ini, jika ada orang untuk melihat orang itu mengkabarkan keburukan orang lain, kemudian tujuannya agar mencerai mereka, agar kita benci, suka, ini maka apa? Yang pertama kali, jangan membenarkan ucapan pengadu domba. Jangan apa? Membenarkan ucapan pengadu domba, atau tidak langsung membenarkan, ya. Nah, yang kedua, mencegahnya. Ya, mencegahnya atau cegahnya, jangan gitu ya lagi. Ya, berikan nasihat. Berikan apa? Nasihat. Ya, nggak boleh seperti itu. Sama muslim nggak boleh saling membenci. Ya, sama muslim nggak boleh saling apa? Menyakiti atau sampaikan seperti itu. Nah, kita harus menjaga saudara kita kaum muslimin. Begitu ya. Kalau perlu untuk sampaikan hadis atau 2 hadis. Contohnya hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada dalam rumahnya. Sampaikan itu hadis ya, yang berkaitan dengan masalah ya mengumpat, kemudian ya mencari kesalahan lain dan seterusnya ya. Yang ketiga, yang membencinya karena Allah, itu membencinya karena Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah karena dia pengadu domba adalah orang yang dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita membenci orang itu karena Allah. Sebabnya apa?
Karena penganut domba itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati juga orang yang suka adu domba. Yang keempat, hendaklah tidak berburuk sangka dengan saudaranya yang sedang tidak ada bersamanya. Ini apa? Tidak itu jangan mudah berburuk sangka dengan saudara kita kaum muslimin yang mana dia tidak ada bersama kita. Tapi dahulukan apa? Berbaik sangka. Ini seharusnya kaum muslimin. Kepada siapa? Hanya kaum muslimin ya, berbaik sangka. Dan jangan berburuk sangka. Kadang orang itu punya penyakit hati, lihat orang lain datang itu, ngapain dia banyak? Sudah begitu kan? Tidak apa berusaha dulu. Ini gak boleh sebutnya semuanya. Kemudian yang ke-6, hendaklah dia tidak rela terjadi kepada dirinya sendiri apa yang dilarang oleh pengadu domba. Maka hendaklah dia tidak menceritakan namimah yang didengarnya tersebut, lalu dia berkata, si fulan menceritakan begini, sehingga dengan ucapannya itu ia sendiri menjadi pengadu domba. Artinya apa? Jika engkau dikabarkan orang lain, jadi kabarkan ini, tahu gak Ustaz begini, maka apa? Jangan sampaikan ke orang lain lagi. Ya jangan sampaikan. Ya jangan apa? Sampaikan. Kenapa kalau menyampaikan? Berarti apa? Sama dengan dia itu orang yang mengadu domba. Sama aja dia itu apa? Mengadu domba. Nah, ingat tadi domba itu apa tadi? Apa perbedaan domba? Hah? Haruskah? Nah, tadi kan kita dapat apa namanya? Apa domba? Baca aja. Menyampaikan perkataan orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan antara keduanya. Ya, itu apa namanya? Adu domba. Kalau mengadukan saja, tujuannya bukan merusak hubungan orang lain, boleh tidak? Nah ini bahasan, perhatikan ya. Jika namimah dilakukan karena suatu keperluan, ya ini hukumnya mubah, dibolehkan. Ingat, dibolehkan. Contoh, perhatikan, jangan mengada-ada ya, perhatikan. Contoh, ada orang yang memberitahu si B bahwa si A akan membunuhnya. Perhatikan ya. Bisa, baik. Belum. Ada yang tahu. Si fulan itu membunuhnya, misalnya. Ini boleh disampaikan, kita tahu kan bapak itu udah buat parang gitu. Mana Pak? Mencari si fulan, bisa bunuh gitu. Kita sampaikan orang lain. Belum, jangan dulu. Apa? Ada fulan mau bunuh kamu. Ini apa hukumnya? Boleh. Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi. Bisa mengantisipasi, mungkin dia bawa perisai misalnya, atau mungkin dia sembunyi. Ini misal contoh aja, contoh ya. Nah paham di sini? Ya. Atau yang berlapor. Contoh lain adalah orang yang melapor kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan mengatakan bahwa ada seorang yang telah melakukan suatu tindakan yang berbahaya. Misalnya ada orang ini, orang mabuk, ya bisa aja orang kan mabuk, misalnya dia ya suka mukul orang jaga di jalan, atau boleh katakan laporkan ke siapa? Ke orang yang berwenang, siapa? Penguasa. Ya jadi maka hukumnya apa? Boleh. Nah, namun ingat penyampaian kabar ini tujuannya bukan merusak. Ingat apa? Bukan merusak, itu untuk mencegah kemudaratan. Nah, Allah paham? Nah, poin yang ke-8, perhatikan ya. Ada berbicara. Dilarang menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi kita itu kalau mendengar kabar berita apa aja dilarang menyampaikan kabar semua yang kita dengar. Kenapa? Bisa aja itu keliru. Bisa aja itu apa? Salah. Jadi bagaimana? Lebih baik kita diam. Man samata naja. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Kalau kita menyampaikan semua yang kita dengar, belum tentu itu benar. Ya. Nah perhatikan ya. Sebagaimana yang disampaikan, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah sebagai
kedustaan. Cukuplah sebagai kedustaan bagi seorang bahwa dia menceritakan semua yang dia dengar. Ya, cukup sebagai pendusta bagi orang yang dia menceritakan semua yang telah dia dengar. Ini hadisnya sahih rawahu. Jadi adab berbicara yang ke-8 adalah tidak menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, berikutnya perhatikan ya. Adab yang ke-9, waspada dari sikap dusta, waspada dari sikap bohong. Artinya kalau kita berbicara punya adab. Apa adabnya? Jangan suka berbohong, jangan suka berdusta. Sekecil apapun jangan berdusta. Namun bersikaplah jujur dalam berbicara, jujur dalam berkata. Nah, perhatikan ya, sebagaimana yang Allah firman di awal surat Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Nah, juga sebagaimana disebut hadis sahih dari riwayat Samurah bin Jundub tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Lakinni ra'aitu laila rajulaini atayani fa akhadani yadi fa akhrajani ila ardhi muqaddasah fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi qulubun min hadid. Qala ba'du ashabina an Musa innahu yukhilu dhalika al-qulub fi shidqihi hatta yablughu qafahu thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhar mithlu dhalik wa yata'imu shidquhu hadha fa ya'udu fa yadh'u mislahu qultu ma hadha qala al-qail." Hadisnya ini potongan hadis. Nah, akan tetapi tadi malam Nabi menceritakan mimpi ya. Tadi malam ya, aku melihat dalam mimpi 2 orang laki-laki datang kepadaku, lalu memegang tanganku dan membawaku ke tanah muqaddas, tanah yang suci. Jadi mimpi didatangi 2 orang, pegang tangannya dibawa ke tanah yang suci. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Jadi melihat ada laki-laki yang duduk, dan seorang laki-laki lainnya sedang berdiri dengan memegang pengait besi di tangannya. Satunya duduk, satunya apa? Ada yang berdiri pegang pengait ya dari besi. Ya, Al-Bukhari berkata, sebagian sahabat kami berkata dari Musa bin Ismail guru Al-Bukhari, sesungguhnya dia laki-laki yang berdiri itu menancapkan pengait besi tersebut di rahangnya hingga tembus mencapai tengkuknya. Ya, di mana ditusukkan besi itu dari mana? Ke rahang tembus ke tengkuk. Mana rahang itu? Ya, sahih ya, tusukkan sampai tembus ke tengkuknya. Nah, kemudian dia melakukan hal yang sama juga pada rahangnya yang satunya lagi. Rahang sebelahnya ya, tusuk tembus ke tengkuk, tusuk lagi sebelahnya. Nah, kemudian ya, dan rahangnya itu sembuh kembali, ditusuk, cabut, sembuh, tusuk, cabut, sembuh, gitu terus. Kemudian apa? Ditusuk terus, sembuh lagi, tusuk terus, sembuh lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian lantas dia mengulanginya lagi, terus dan lalu meletakkan seperti itu. Maka aku bertanya, apa ini? Harus apa ini kalau seperti itu? Kenapa? Maka keduanya menjawab, yaitu beranjaklah pergi, intolek. Begini. Dan di akhir hari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kedua laki-laki yang bawanya tersebut, "Tawaftumani laila fa akhbirani amma ra'aitu." Qala, "Na'am, amma alladhi ra'aitahu shaqqa shidquhu fakadzabun yuhaddithu bil kadhba fa tuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq wa yusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Kalian berdua telah membawaku keliling pada malam ini, maka beritahukanlah kepadaku apa yang telah aku lihat tadi. Itu apa? Orang yang ditusuk di rahangnya sampai tembus ke tengkuk, cabut lagi, tusukkan sebelahnya lagi, cabut lagi. Itu sakit sekali tentunya ya. Sakit apa? Sakit ya.
Lalu sembuh kembali, ditusuk lagi, terus seperti itu keadaannya. Itu siapa? Nah, maka dijelaskan ya. Adapun orang yang engkau lihat ditusuk rahangnya itu, maka dia adalah orang yang pembohong, yang gemar berbicara dengan kebohongannya. Lalu ucapan itu dibawa atau dinukil darinya hingga sampai ke ujung cakrawala, sehingga dia diperlakukan dengan perlakuan sisa tersebut hingga hari kiamat. Ini apa? Nah, ya ancaman berkata bohong atau berkata dusta. Maka jelas mansomatan aja, barang siapa yang diam itu akan selamat. Kalau kita mendengar sesuatu, kabar, berita, kita sampaikan semuanya, itu pasti kabarnya. Belum tentu kabar itu benar, belum tentu kabar itu betul, belum tentu. Apalagi sudah pudar, namanya apa itu? Adat tabayun. Sudah nggak ada kita katanya tabayun, gitu kan? Tapi nggak ada lagi menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan apa aja, ya kan? Nah, maka perhatikan jemaah semuanya, ancaman berkata dusta. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati. Ya, ini dalam bicara. Apalagi larang-larang cita, larang-larang apa cita, nggak boleh atau larang cita. Bisa aja itu bohong kita itu, kecuali kita yang benar yang sahih, yang Quran yang tidak sahih, itu jelas. Yang sahih boleh atau ceritakan kabar-kabar dari Quran tentang Nabi, ya, tentang kisah para Nabi, ya, para Rasul. Di hadis juga menceritakan tentang masalah alam kubur, menceritakan surga neraka, sampaikan itu betul sahih. Tapi jika kabar atau berita sejarah yang tidak ada riwayatnya, hanya katanya, jangan menceritakan. Itu bisa aja bohong. Ya, bisa aja itu dusta. Hati-hati berbicara berdusta. Ingat ya adabnya tadi apa? Ditusuk rahangnya. Ya, dan kalau minta dusta itu sudah tuh pegang tangan sendiri kan. Kalau sakit aja, dipukul aja, tumbang saya dipukul. Mau coba ya, sampai ke boxing soalnya. Nah, ini sakit, dipukul sakit ya, biasa ya. Lanjut perhatikan ya. Boleh berdusta dalam 3 hal saja. Boleh berdusta dalam 3 hal saja. Perhatikan ya. Yang pertama, dalam rangka mendamaikan pertikaian di antara manusia. Dalam mendamaikan pertikaian di antara manusia. Si A si B bertengkar misalnya, atau ingin mendamaikan, atau ngomong sama si A. Tahu nggak si A si B itu sebenarnya sangat rindu sama antum untuk berbicara, ngobrol. Dan dia orang yang bermaaf kok. Atau kok nggak si B gitu. Tahu nggak si A itu juga ya orangnya rindu dengan ngobrol sama kamu kayak dulu lagi. Ya, dan orang maaf kok. Tujuan itu boleh. Kenapa? Untuk mendamaikan. Untuk apa? Untuk mendamaikan itu boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam peperangan. Ini maksudnya apa Ustaz? Ya, membuat tipu daya. Strategi. Itulah perang itu apa? Butuh strategi tipu daya. Misal, ya, misalnya di mana Ustaz? Ya, misalnya perang ya, orang kufar tentunya bukan sama orang muslim, bukan. Ada apa? Dengan orang kafir, orang kafir yang memerangi orang muslim. Atau zaman dahulu mungkin perang memakai apa? Orang kafir memakai pedang, panah biasa misalnya. Sana ada musuh, berapa jumlahnya? 100. Antum turunkan berapa orang? 10 aja. Cuma 10 gitu. 10 aja di depan. Padahal kita masih punya pasukan berapa orang? 50 lagi orang, 50 aja, kita banyak. Nah, tapi engkau sembunyi kalau letakkan di mana? Di samping sayap kiri, sayap kanan. Ketika musuh menyerang, jika sedikit, sampai di samping, paling gitu kan. Akhirnya apa? Kalau apa? Musuhnya itu apa? Boleh berdusta dalam peperangannya apa? Siasat atau strategi. Nah, contoh yang udah kita tadi kan, boleh berdusta ketika adalah dalam perkataan seorang suami terhadap istrinya. Boleh seorang suami itu berdusta kepada istrinya. Ingat, bukan mutlak ya. Ada penjelasannya. Ya, ada penjelasannya. Nanti
Suami bahaya gitu. Contohnya apa ya? Contohnya merayu istrinya ya. Wahai istriku, engkau itu wanita yang paling cantik di dunia ini. Iya bagi suaminya kan. Wahai istriku, nggak kan aku poligami. Ya. Atau begini, istriku aku mau poligami, tapi engkau yang paling banyak di hatiku. Jadi apa hukumnya boleh sih, dia boleh. Atau sebaliknya ya. Nah, kemudian dari mana hadis sahih disebutkan ya? Di kitab Abu Dawud. Tadi kan ya diriwayatkan Abu Dawud, Syaikhani berkata sahih. Nabi bersabda, "La a'udhu kadiban, ar-rajul yusbihu bainan nas." Yaqul qaul wa la yu'midu bihi illa Islam. Wa rajul yaqulu fil haqq. Wa rajul yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu yuhadditsu zawjaha. Aku tidak menganggapnya sebagai pendusta. Yang pertama, orang yang mendamaikan pertikaian di antara manusia. Dia berdusta dalam ucapannya. Sedangkan dia tidak menginginkan dengannya kecuali untuk mendamaikan. Yang kedua, orang yang berdusta dalam kondisi perang atau jihad. Jadi siasat ya. Yang ketiga adalah seorang suami ketika berbicara kepada istrinya dan seorang istri ketika berbicara kepada suaminya. Misalnya istrinya masak ya. Nah, kita nyalakan hati istri. Nah, atau makan, masya Allah ini makan terenak di dunia ini. Ya, kan itu senang. Kalau aku istri atau capek masak dan dimakan, marah nggak? Terus itu dia, tentu harganya. Masya Allah ini enak sekali, tapi udah kenyang makanya. Nah, ya atau sebaliknya istri juga boleh apa? Nah, memuji suaminya, ya, wahai suamiku, engkau itu ganteng sekali ya. Ya, itu boleh, tidak masalah ya. Nah, berikutnya ada bicara yang ke-10. Ustaz kalau lanjutkan dijelaskan ya, karena kalau nggak salah minggu depan sudah Ramadan ya. Oh, maksudnya kajian kita ini malam Ahad masih ada yang ketemu aja? Sekali. Betul Pak Imam. Oh sekali berarti apa dulu gitu ya? Kasih tidak punya buku ya. Nah, adab yang ke-10 dilarang mengucapkan kata-kata keji dan memaksakan diri berkata keji serta semua ucapan yang kotor. Jadi kita itu adab berbicara kita itu jangan berkata-kata keji, berkata kotor, apalagi keluar semuanya kebun binatang. Nggak boleh ya. Harus berkata yang sopan, santun. Nah, saudara siapa aja, terutama kepada orang tua kita, apa ibu kita, kepada pasangan kita, ya, istri ke suami sama ke istri, berkata yang baik. Ke teman-teman kita, saudara kita, berkata yang baik, jangan berkata yang keji. Ya. Nah, atau berkata yang jorok, itu bisa pahami ya. Nah, berdasarkan hadis sahih, nah, diriwayatkan oleh Bukhari, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tatafahshan. Nabi sallallahu sama sekali bukanlah seorang yang berkata keji dan memaksakan diri berkata keji, maka hindari berkata yang keji. Nah, poin yang ke-11 itu keutamaan orang yang meninggalkan debat sekalipun dia seorang yang berhak melakukannya. Itu keutamaan orang yang meninggalkan debat sekalipun dia orang yang berhak melakukannya. Nah, berdebat itu ya, nah tetap dirinci ya, dirinci. Nah, kalau debatnya itu benar merujuk ke Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya boleh. Ayo kita debat. Siapa yang menang? Aku rujuk. Oke, apa patokannya? Apa rujukannya? Al-Quran dan Sunnah misalnya. Ini boleh. Tapi jika debat kusir, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, tidak mau berhukum dengan Sunnah, ketika khilaf berbeda, maka itu lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau debat itu motor, nggak ada ketemunya. Nggak ada ketemunya nanti. Nah, atau misal contoh apa? Yang sekarang perang debat itu sekarang. Nah, contoh sholat maghrib 4 rakaat, satunya datang 3 rakaat. Contoh aja kan, jadi masalah. Nah, kalau juga
hadis, Quran dan hadis ketemu nggak? Ketemu. Tapi rujukannya bukan pada hadis, maka ternyambung. Begitulah misalnya debat perkara apa aja ya, hal yang baru agama misalnya. Misal memperingati hari apa? Nanti hari apa? Bisa lewat misalnya kan? Atau nuzul Quran, nanti cari Nabi peringati, ya harus ada dalil. Kalau betul pada sunnahnya kita rujuk itu, ikuti. Itu boleh juga. Tapi kalau tidak ada patokan rujukan dalam hukum maka tinggalkan kita tersebut ya. Nah, coba kita insyaallah dan Isra maka debat kita bahas pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Doa untuk kafaratul